Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kali ini kita akan sedikit cerita ataupun sharing kembali ya teman-teman. Sambil saya itu akan menyiapkan bahan-bahan besok untuk besok ya, artinya sekarang menyiapkan bahan untuk adonan besok subuh kan seperti itu. Jadi seperti biasa ya teman-teman, ketika kita sore hari itu kalau kita memang tidak ada kegiatan kan seperti itu, kita menyiapkan bahan-bahan. Jadi daripada kita mendadak besok bangun tidur subuh-subuh itu langsung kita menyiapkan bahan-bahan, kadang-kadang itu ada yang kelupaan. Biasanya kan dulu saya pernah seperti itu ya teman-teman, ketika bangun tidur umpamanya kita bangun jam 3 subuh ya, kita harus menyiapkan semua dulu dari subuh. Nah itu ternyata ada yang lupa, namanya kita bangun tidur ya teman-teman, kita langsung persiapan tuh kadang-kadang pikiran kita belum fokus kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah siap semua, bahan-bahan sudah siap semua, kita enak teman-teman bangun tidur, kita istilahnya bersih-bersih kan seperti itu, kemudian kita baru memulai ngadon kan seperti itu. Jadi tidak memikirkan apa-apa saja yang harus kita siapkan, hanya fokus untuk membuat adonan itu saja. Karena kita itu tidurnya bangunnya terlalu dini, jadi kadang pikiran juga masih belum terlalu fokus, artinya harus, apalagi kalau yang awal-awal tentunya itu harus menyesuaikan lebih lama lagi kan seperti itu. Nah karena mayoritas teman-teman ya dari kita sendiri memang kalau jualan itu pagi ya seperti itu, tapi kadangkala ada waktu sore juga buat jualan. Nah betulan ya teman-teman, besok itu kan pas hari Minggu. Nah ini suatu berkah bagi kita sendiri biasanya kalau para pedagang-pedagang odading dan cakwe ya teman-teman, karena biasanya kalau hari Minggu itu kalau cuaca bagus ya teman-teman, ya, cuaca mendukung seperti itu, kita membuat ataupun berjualan itu lebih banyak daripada hari biasa. Itu biasanya dimanapun seperti itu mungkin berkah sendiri bagi kita para pedagang odading dan cakwe. Nah teman-teman ya, saya sedikit cerita kenapa ya teman-teman, saya tuh lebih bertahan di jualan odading dan cakwe ini ya teman-teman, ketimbang ketika saya merambah ke kuliner yang lain. Karena memang dulunya kan asli pertama kali saya itu kan jualan bukan hanya ini ya, bukan hanya odading dan cakwe, tapi setelah saya pikir, karena saya juga sering merantau ya teman-teman, jadi kan waktu itu kadang-kadang namanya ya mungkin kesibukan, kemudian kita itu kadang ya bahasanya itu kan bosan, kemudian malas juga kan seperti itu. Jadi sehingga kalau odading dan cakwe ataupun bolang-baling atau juga disebut roti goreng itu ya teman-teman, itu lebih simpel ya. Jadi kalau contohnya gini ya teman, dari sistem belanjaan umpamanya kalau kita berjualan, contohnya ya kita yang ringan-ringan saja, berjualan es seperti es boba dan lain-lain, ataupun makanan berat gitu kan. Jadi kalau kita jualan seperti itu biasanya belanjanya itu kan harus setiap hari, apalagi kalau makanan-makanan seperti makanan pokok seperti itu, harus kita menyiapkan nasi sayur segala macam, itu kan harus setiap hari kita belanja, harus yang fresh kan seperti. Nah kalau kalau kita usaha odading dan cakwe ini ataupun roti goreng ini, kita itu lebih simpel. Karena saya seringnya itu kan, apalagi waktu di Kalimantan kemudian di Palembang di Jawa itu kan, jadi kita belanja untuk kira-kira 2 minggu lah seperti itu. Jadi kita drop langsung 2 minggu, jadi diantar sama pemilik toko itu. Jadi sekian sak untuk tepung terigunya, gula pasir 1 sak umpamanya seperti itu, dan seperti mentega biasanya 1 karton kan, atau 1 kardus ya teman-teman. Jadi semua itu lengkap dalam 1 minggu, kecuali kadang kalau habis mendadak itu seperti telur kan memang tidak kuat lama, tapi kan biasanya kita pakai seminggu 2 minggu itu masih tidak masalah. Nah itulah keuntungannya kita ketika usaha odading dan cakwe, jadi lebih simpel gitu kan seperti itu. Jadi belanjanya pun kadang kita banyak waktu yang di rumah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita memang pas free ya waktu itu banyak di rumah seperti itu. Kadang kita pulang belanja pulang dari jualan, belanja pun hanya sekali kan seperti itu. Jadi waktunya lebih longgar daripada kita usaha lain. Nah makanya bisa jadi ketika kita usaha seperti ini tuh dilakukan 2 kali, artinya pagi dan sore seperti itu. Nah insya Allah kalau dulu di Kalimantan seperti itu ya teman, nanti juga saya pun di sini akan seperti itu. Nah karena saya di sini pas kebetulan di kampung ya teman-teman, jadi masih buka pagi, dan ya maklum ya teman-teman, karena kalau di kampung itu kan suasananya masih sepi ya, tidak seperti di kota-kota. Ketika saya merantau itu kan
memang kota besar ya, di sini adalah kota kecil ya, kota yang baru berkembang seperti itu. Jadi saya harus ke pekan-pekan menggunakan kendaraan sendiri kan seperti itu. Jadi pas kebetulan juga besok hari Minggu itu salah satu pekan yang ramai juga. Nah itu sudah menjadi apa ya, mungkin rezeki juga ya teman-teman. Jadi untuk menutup nambang sulam itu pas besok hari Minggu itu kita bisa bikin banyak, seperti bikin sekitar 10 kilo. Walaupun itu sebenarnya ya teman, dulu kalau waktu di Jawa itu kan, waktu merantau di Jawa, bikin 10 kilo itu belum apa-apa kan sebenarnya. Tapi ya ini sudah alhamdulillah harinya sudah bisa untuk menutupi yang kemarin-kemarin. Mungkin kalau upahnya di hari Rabu, hari Kamis itu kan pendapatan kita masih minim, artinya keuntungan itu masih minim karena hanya bikin sekitar 5 kilo 6 kilo kan seperti itu. Jadi untuk menutupi itu kan seperti itu, karena operasional lebih tinggi ya ketika kita ke pekan-pekan, karena kita sendiri harus mengadakan transportasi, kemudian nah itu berpindah-pindah tempat seperti itu, jadi repot kita sendiri teman-teman. Berbeda dengan ketika kita akan mangkal. Nah insya Allah dalam waktu ya mungkin 2 minggu 3 minggu ke depan kita bisa berjualan untuk mangkal seperti di pusat kota ya. Pusat kota di sini kan kecil ya teman-teman, tidak seperti yang pernah kita kunjungi, harus pernah kita tempat jualan seperti itu. Nah di sini ya teman-teman, saya memang menyiapkan bahan-bahan, sebenarnya sambil menyiapkan bahan-bahan membuat konten bercerita kepada teman-teman semua bahwa ketika kita usaha di Odading dan Cakwe itu sekali lagi itu lebih simpel. Kenapa akhirnya saya tetap dalam hal ketika saya jatuh ataupun ketika bangun itu memang lebih fokus di Odading, walaupun prinsipnya saya juga masih ingin usaha yang lain dan tetap menjalankan usaha yang lain seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk saat-saat seperti ini, saat kita pepet, nah salah satu jalan tuh ya Odading dan Cakwe itu yang lebih simpel. Jadi tetap bertahan di Odading dan Cakwe. Nah secara keuntungan ya teman-teman ya, kalau dibilang secara keuntungan itu relatif, artinya seperti ini ya teman-teman. Kalau kita umpamanya jualan, sebenarnya kalau dimaksimalkan ya teman-teman, namanya orang dagang itu kan kadang habis kadang tidak, apalagi kalau kita kuliner ya teman-teman, resikonya itu akan lebih besar kan, jadi seperti itu. Jadi kalau bicara secara keuntungan, nah mungkin kalau kita potongannya kecil-kecil umpamanya, karena kalau kita jual itu harga 1000 saja teman-teman, itu sudah bisa mencapai keuntungan ya mungkin hampir 50%. Walaupun harga bahan baku sekarang itu kan semua naik, tapi kita masih bisa mekat, itu artinya bisa menyisihkan itu sekitar ya mungkin seminim-minimnya lah 40%. Itu kalau potongan yang lebih kecil lah. Tapi kalau kita potongan yang agak besar mungkin ya masih di atas 40%, ataupun serendah-rendahnya ketika tidak habis kita masih punya keuntungan 30%. Nah, jadi itu salah satu yang membuat kita selain simple dari segi keuntungannya juga ya alhamdulillah. Kalau itu memang harga jualnya, kita dagang ini kan terletak kalau kuliner di harga jual ya teman-teman. Kalau teman-teman menjual masih dengan harga 500 ya bagaimana istilahnya mau untung yang lebih besar, karena prinsip ekonomi walaupun sekarang nggak bisa ya teman, dengan modal yang sekecil-kecilnya bagaimana mendapatkan untung sebesar-besarnya, walaupun itu sangat sulit, tetapi kalau kita tekuni itu masih bisa. Mungkin kalau dulu ya teman-teman kita bisa untung umpamanya 100% gitu seperti itu. Nah sekarang itu susah untuk mendapatkan hal itu. Kita bisa mutar kemudian ada untung kita sisihkan saja sudah alhamdulillah sudah lumayan bagus. Nah jadi itu ya teman-teman pengalaman saya tentang bagaimana usaha ini dan saya menjalani seperti ini. Dan terima kasih ya teman-teman yang selalu menyupport channel saya dan selalu mengikuti konten-konten saya. Kita saling berbagi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi saya belajar, teman-teman juga belajar. Benar. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin belajar usaha Odading dan Cakwe, bila memang butuh bantuan, artinya insya Allah ya kita bisa konsultasi ataupun kita bagaimana lah kita mengaturnya kan seperti itu. Jadi saya juga siap untuk insya Allah siap ya teman-teman, karena ada beberapa teman-teman kita juga alhamdulillah yang sudah bisa membuka usaha ini, walaupun itu kadang secara konsultasi seperti itu, dan ada juga yang praktek langsung kan, ada seperti itu. Nah jadi sekian ya teman-teman untuk konten kali ini. Intinya saya hanya menyampaikan bagaimana simpelnya usaha ini kan, walaupun kita memang harus terbiasa dengan kalau jualan pagi dengan bangun subuh ya seperti. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum biasa harus menyesuaikan terlebih dahulu. Nah
Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.